Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa perkenalkan diri, nama dan asal dari mana? Oke, baik. Nama saya adalah Fitria Dalifa. Saya dari Kedinding, Surabaya. Kedinding. Oke. Ibu sudah dengar BLN sudah berapa lama? Saya kenal BLN itu sebetulnya sudah 1 tahun yang lalu dari YouTube ya. Ada teman yang memperkenalkan, tapi tidak banyak menjelaskan, cuma menyebutkan sudah tahu belum tentang BLN gitu kan. Akhirnya saya browsing sendiri tentang BLN itu seperti apa, kemudian bergeraknya di bidang apa, terus kemudian sejak tahun berapa, itu dari YouTube. Akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke Pak Niko sendiri, menanyakan langsung kepada beliaunya, seperti itu. Oke, berarti sudah selain tahu, berarti Ibu juga sudah gabung dengan? Sudah. Oke, ikutnya berarti cabang? Saya itu ikut cabang BLN Surabaya, jadi hampir 1 tahun sudah ikutnya. Oke. Dan ini kebetulan diamanai oleh BLN sebagai Ketua Cabang Surabaya juga. Apa yang membuat Ibu percaya dengan BLN selain sudah browsing tadi tentang latar belakang BLN seperti apa, bertemu dengan ownernya, tentang pengelolaannya, keuangan sendiri? Kalau menurut saya pribadi, kepercayaan itu harus dibuktikan, harus dibangun ya. Ya itu bangunnya tadi saya sudah sebutkan di YouTube begini, dan yang pasti adalah saya harus berani mencoba dari diri sendiri, mencoba dari hal yang kecil, mencoba dari saat ini, itu yang saya tekadkan. Nah setelah kita berani mencoba, kita merasakan ternyata benar BLN itu memberikan transfer itu sesuai dengan sertifikat yang kita terima. Kalau sertifikat tertanggal 18, maka tanggal 18 juga itu akan ditransfer oleh BLN, kecuali hari Minggu kita nanti dirapel di hari Senin. Nah dari kepercayaan itu terlahirlah bahwa saya berani untuk berbagi kebahagiaan ke orang, gitu kan. Kita bisa passive income, uangnya nggak pakai lama masuk, langsung masuk rekening, itu yang saya ceritakan. Dan alhamdulillah itu terinfluence ke orang-orang seperti itu. Oke, kalau cabang Surabaya sendiri sudah berapa lama berdiri? Cabang Surabaya itu kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2022, barusan. Oke, sudah berapa anggota? Anggotanya kurang lebih ada 80 orang. 80? Iya. Oke, kalau mungkin bisa share sedikit tentang pengalaman Ibu dulu sebelum gabung BLN dan sekarang kehidupannya seperti apa? Oke, kalau yang nampak sekali itu saya kan orangnya workaholic ya. Jadi saya itu dulu penggila active income. Jadi kalau kepingin dapat uang, ya harus jam kerja ditambah. Kalau pengen dapat uang ya berarti dari pagi harus sampai malam gitu kan. Karena kepingin penghasilan bertambah berarti waktu harus dilipat gandakan. Tapi berita buruknya adalah anak-anak, keluarga jadi korban, dan fisik kita pun akhirnya gampang sakit, seperti itu. Oke, Kak, background Ibu tadi sebagai apa? Saya kebetulan aktif income saya memiliki bimbingan belajar dengan memiliki 14 karyawan. Jadi saya sendiri sebagai pengajar sempo dan juga pengajar matematika dan motivator, seperti itu. Oke. Kalau dampak BLN terhadap orang lain, apakah Ibu sudah melihat itu? Dan terutama dari anggota cabang Surabaya ya? Oke, jadi yang bikin saya bahagia ketika ada WA masuk melaporkan kepada saya kan dipanggil Umi ya. Umi, terima kasih ya sudah dikenalkan BLN, itu kebahagiaan saya di situ. Walaupun kita tidak membantu mereka dengan uang, tapi membantu cara mereka menemukan pintu rezeki, itu yang luar biasa. Jadi ibarat kita itu punya ikan itu nggak kita ambil mentas dari akuarium. Kita ajarkan bagaimana dia keluar dari akuarium, seperti itu. Jadi banyak chat masuk, bilang terima kasih ya dikenalkan BLN, terima kasih ya, sekarang hidup saya berubah, itu luar biasa. Jadi dampak yang saya rasakan, saya memiliki keseimbangan antara hasil dari aktif income bimbel, dan hari aktif ini uang saya semakin berlipat ganda, saya tabur lagi ya. Dan kebahagiaan lain ketika mendengar orang lain berbahagia, seperti itu. Oke. Alhamdulillah sejak di BLN ini saya mindsetnya berubah ya, bahwa aktif income itu ternyata harus diseimbangi dengan pasif income. Kalau aktif income terbatas di waktu, kita pingin kaya, pingin berlimpah, tapi waktunya harus dibuang di luaran. Terus kemudian fisik kita, ketika kita sakit, ketika fisik kita lemah, maka pendapatan berkurang. Pada saat nanti kita tua pun, biasanya kalau aktif income pendapatan semakin berkurang, padahal
biaya kebutuhan rumah tangga itu semakin berlipat ganda gitu kan. Nah, jadi saya teringat suatu cerita bahwa kalau active income itu ibarat kita nimba air, memasukkan di bak mandi, tergantung seberapa kali kita ngisi bak mandi itu. Kalau nggak diisi nggak akan ada air. Nah, saya tertarik yang di BLN sini menjanjikan yang namanya passive income. Jadi uang yang bekerja untuk kita gitu. Jadi di saat kita aktif income boleh. Nah, pada saat hasil dari aktif income ini uangnya jangan dihabis-habiskan, tapi kita kelola. Dan alhamdulillah saya bersyukur banget ditemukan sama BLN uang dari hasil aktif income itu kita pakai sedikit lah ya. Kita pakai sedekah, kita pakai operasional, tapi sisanya langsung kita taburkan di BLN seperti itu. Jadi kita benar-benar passive income, waktu tetap bisa untuk keluarga, fisik kita tetap bisa terjaga, tapi hasilnya bisa berlipat ganda seperti itu. Oke, program apa yang menarik buat Ibu di BLN? Yang pasti adalah program hutang lunas tanpa bayar. Seperti apa itu? Ya, seperti ini ceritanya. Kalau misalkan kita investasi ya, kan setahu saya nih ya dari bukunya Robert T. Kiyosaki, kuadran kan ada 4 ya. Kuadran 1 untuk mereka yang pekerja, employ ya. Naik lagi di kuadran 2 ada self-employ. Itu yang orang bekerja untuk diri sendiri, tukang tembel bang, tukang jahit gitu ya. Naik lagi menjadi business owner. Business owner adalah mereka yang memiliki karyawan beberapa gitu. Nah, BLN ini kan menjanjikan kita untuk menjadi yang keempat, yaitu investor. Seperti itu. Kalau kuadran 1, 2, 3 lagi-lagi di active income. Tapi kalau kuadran 4 yang investor itu adalah kita diminta untuk menjadi passive income. Yang lebih menarik lagi adalah kalau kita menjadi investor di perusahaan, mungkin kita butuh ratusan juta untuk menjadi investor. Jadi mereka yang konglomerat yang akan semakin kaya. Di BLN yang lebih menarik lagi adalah foundernya itu memberikan kesempatan kita menjadi investor walaupun hanya modal kecil, yaitu hanya modal 1.200.000 saja. Dengan biaya pendaftaran 50.000 kita sudah bisa menjadi investor sebagai langkah awal. Nanti tiap bulan akan diberikan bagi hasil 4,17%, yaitu kalau 1.200.000 berarti 100.000 tiap bulan. Nanti itu digulung lagi. Kenapa bisa digulung? Karena menabur di BLN sebagai pembuka pintu rezeki. Jadi banyak kejadian orang-orang yang awalnya tidak punya menjadi punya, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, seperti itu. Itu keajaiban-keajaiban banyak terlahir di situ. Mungkin bisa saran untuk mereka-mereka yang masih saat ini hidupnya masih terpuruk dan sebagainya. Apa saran Ibu untuk mereka terutama yang belum gabung BLN? Oke, saran saya pribadi, ini semua bukan demi kepentingan kami pengurus ya, bukan demi kepentingan saya pribadi, itu semua adalah demi teman-teman sendiri yang belum merasakan dahsyatnya BLN, demi perubahan nasib teman-teman sendiri. Kenapa? Karena hidup itu harus diperjuangkan, hidup itu harus berani berkorban. Jadi mulailah berkorban dari hal yang kecil, yaitu 1.200.000 pun bisa. Nanti setelah Anda merasakan dahsyatnya BLN, maka Anda pun akan mempercayai apa yang saya katakan. Apa yang kami katakan akan mempercayai, seperti itu. Kalau dari segi perubahan mindset, apa yang Ibu alami dari setelah bergabung dengan BLN? Terutama dalam melihat uang, dalam melihat kekayaan dan sebagainya. Oke, yang pasti yang saya rasakan adalah mindset itu ngaruhnya begini. Saya dulu sering bilang kayak gini ya, karena kita maaf ya sering jatuh bangun di usaha-usaha offline dan gagal nominal besar. Saya sering bilang kayak gini, ya udahlah, uang itu kalau dapatnya cepat, hasilnya juga cepat hilang gitu. Saya bilang gitu waktu itu ya. Ya udah saya berhenti stagnan, udah nggak usah mengenalkan lain-lain, udah pakai bimbel aja. Dulu kan bimbel nyeper sengon, bimbel nyeper ini gitu loh, banyak ceperannya. Tapi kok uang hilang-hilang terus ya? Oh mungkin nggak boleh kayak gini ya, mungkin harus bimbel aja kali ya gitu. Jadi saya keluar kata-kata statement itu, ya wes lah, apa namanya, kalau uang dapetnya cepet, dapetnya banyak, nanti keluarnya juga banyak. Jadi dapetnya gini aja gitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Niko, itu ternyata kurang tepat mindset seperti itu yang menjadikan uang kita tidak bertahan lama di kita. Kenapa? Karena kita bersikap negatif dengan uang, seperti itu. Harusnya bagaimana? Ya harusnya kita bilangnya, saya harus berkelimpahan, saya harus bermanfaat untuk umat gitu. Jadi kita tidak boleh negatif sama uang, seperti itu. Yang kedua, kita juga sering bilang sama suami saya sering bilang gini, udah nggak usah ngoyo-ngoyo, atasan kerja iku golek iso gosak kepel.
gitu. Nah, dirubah sama Pak Niko, bukan golek sak kepel, golek berlian sebongkah gitu. Jadi harus dirubah mindsetnya. Jadi semangat kita untuk menebar manfaat ke orang. Karena semakin kita uangnya sedikit kan manfaat kita juga sedikit. Dengan kita berkelimpahan, dengan kita berkecukupan, maka kesempatan kita bermanfaat juga semakin besar. Oke. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri, ada nggak orang yang benar-benar dari latar belakang minus, dari anggota Ibu atau kenalan Ibu yang ikut PLN, dia berubah hidupnya? Oke, inisialnya W, itu suaminya adalah korban PHK dan akhirnya beliau suaminya itu menjadi gojek juga, terus kemudian utang bank untuk beli mobil biar bisa direntalkan, tapi singkat cerita hasilnya rental tidak sepadan dengan hasilnya perawatan mobil. Nah seperti itu, jadi beliau menabur di bulan Agustus, mulai dari yang kecil dulu 2.400.000 sampai kemarin bulan Januari terakhir menabur ke-6, beliau sudah menabur 100 juta. Seperti itu. Padahal saya tanya, lu dulu katanya nggak punya uang. Ya itu saya juga nggak tahu lah, itulah yang dinamakan dengan pintu keajaiban sudah terbuka lebar-lebar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Titin Farida Aryani. Alamat saya Kediri, Jawa Timur. Perkenalkan, saya termasuk cabang BLN yang ada di Kediri. Pengurus atau Ketua cabang? Ketua cabang. Ya. Ketika kondisi Ibu bisa dikatakan minus, apa yang membuat Ibu percaya bahwa aku nggak akan ditipu, ataukah kita banyak dengar investasi-investasi bodong ya Bu? Ya. Nah, bagaimana Ibu memutuskan bahwa aku yakin ini? Ya, keyakinan saya itu muncul satu. Saya tahu ownernya karena saya kenal beliau tahun 2012 di saat sama-sama kita kena tipu di bisnis abal-abal. Kedua, dengan saya di BLN itu menemukan kebahagiaan, sudah membuktikan bahwa saya dari min bisa ke plus, apalagi saya bermanfaat untuk bisa menolong yang lainnya. Kemudian saya memutuskan untuk bisa membantu khalayak banyak. Ada salah satu contoh, saya membantu satu orang yang benar-benar terpuruk. Dia merasakan kebahagiaannya, saya juga ikut merasakan bahagia. Melebihi saya memberikan sesuatu yang berharga ke orang. Dengan keadaan dia min, kemudian dia plus, dia bisa merasakan kebahagiaannya, saya juga ikut merasakan. Itu yang satu orang. Kalau yang saya tolong lebih dari satu orang, bagaimana bahagianya saya? Kalau boleh tahu, cabang Kediri ini sudah berapa lama berdiri? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Iya. Nah, Ibu sendiri secara pribadi ikut BLN sudah berapa lama? Jadi sebelum saya memutuskan untuk menjadi cabang, kurang lebih 6 bulan saya merasakan bagaimana perkembangan BLN. Setelah saya mengikuti, kemudian saya langsung memutuskan untuk menjadi ketua BLN, dan itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi, tahun berapa kisaran? 2018 akhir, hampir 2018 akhir. Oke. Tapi sejauh ini Bu Titi sudah merasakan dampak BLN terhadap kehidupan Ibu? Sangat sudah. Saya dulu posisi justru gabung di BLN, posisi saya min. Min itu banyak hutang, tidak punya uang. Dan sekarang alhamdulillahnya saya sudah surplus, bukan plus lagi, surplus. Ada nggak perubahan mindset dari sebelum gabung BLN sampai sejauh ini? Banyak, karena dari ilmu Pak Niko. Seperti apa coba? Contoh, dulu saya sering melihat masa lampau. Aduh, eman-eman ini uang saya dulu yang ditipu ini, di rumah ini, di rumah ini. Karena Pak Niko selalu mengajarkan jangan melihat masa lalu, lihatlah masa depan. Masa lalu anggap dia pengalaman yang terbaik. Itu berkah, itu baik untuk kita ke depannya. Dan akhirnya terbukti. Sekarang saya yang bikin susah tinggalkan. Jadi saya kalau umpama mikir yang masa lalu kecewa dengan orang itu, karena saya hilangkan. Saya maafkan, saya doakan. Dan akhirnya akan kembali doa itu ke kita sendiri.
Kalau cara pandang Ibu tentang uang, kan Pak Niko sendiri sering mengajarkan bahwa uang itu energi dan sebagainya. Itu bagaimana? Iya, jadi memang yang diajarkan Pak Niko awal-awal, saya selalu banyak bersyukur. Bangun tidur jam 2 atau jam 3, yang diajarkan kan keluar rumah dengan memegang tangan kanan di dada kiri, dengan ya Allah, alhamdulillah aku sehat, bahagia, berlimpah harta, kaya raya. Jadi mindset positif yang kita ungkapkan, kemudian uang berkawan dengan kita, uang akan datang dengan tiba-tiba, dengan sederhana dan ajaib dan nyata. Ya, ternyata saya buktikan sendiri, uang itu seakan-akan berkah, tidak ada habisnya. Belum habis datang lagi, belum habis datang lagi. Gitu. Selama 4 tahun lebih ya Ibu bergabung dengan PLN, dari segi legalitas seperti apa? Alhamdulillahnya karena PLN ini di bawah naungan Kementerian Perkoperasian, legal. Dan selama ini saya ikut bisnis yang lain, ownernya aja nggak tahu, ditemui di mana nggak tahu, alamatnya mana, kemudian owner yang mana, semua pada nggak tahu, taunya nomor telepon aja, tapi ada masalah diblokir. Tetapi di PLN ini ownernya, kantor pusatnya terbuka. Sekarang aja tim saya dari Jawa Timur ada 50 datang ke sini langsung ditemui ownernya. Ternyata mereka juga ingin dipulihkan. Iya, dipulihkan. Dan habis pulang dari sini dia malah aura positifnya bertambah. Jadi yang tadinya sudah marem nih tambah marem lagi, yang tadinya ini malah berusaha untuk nambah lagi. Nah, kalau program BLN sendiri yang paling diminati apa? BLN itu ada beberapa program, 5 program, Si Pintar, Si Mapan, Si Jangkung, Si Rut Plus, sama Siaga. Tetapi anggota saya yang paling diminati adalah Si Pintar. Karena Si Pintar kurang lebih kita terima bagi hasilnya juga terbukti tiap bulan, dihitung 2 tahun itu hampir 100% uang kita kembali, 100%. Oke, program yang banyak tadi kan Si Pintar. Si Pintar itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Si Pintar itu simpanan pintar bayar. Dulunya awalnya program ini untuk pembayaran angsuran. Tetapi semakin ke sini banyak peminatnya, akhirnya dibikin walaupun bukan angsuran boleh. Semisal kita ada pembayaran motor nih 1 bulan 1 juta. Berarti kan Si Pintar itu nabung 12 dapat 24. 1 juta kali 12, 24 juta kita tabung di PLN. Nah, berarti 12 juta itu nanti kita akan dapat langsung di tanggal yang sama bulan depan itu 1 juta selama 24 bulan. Berarti 12 juta jadi 24, 1 juta 1 juta, 12 nabungnya dapatnya 24. Jadi keuntungan 100%. Itu yang banyak peminatnya? Iya. Oke. Apa yang bisa Ibu sarankan untuk mereka-mereka yang belum ikut PLN, terutama yang kondisinya minus seperti masa lalu yang dulu pernah Ibu rasakan? Iya. Jadi pesan saya untuk yang belum gabung atau belum tahu PLN, jangan melihat atau menengok masa lalu. Lihatlah masa depan. PLN siap membantu. Kesulitan, terutama pendampingan, masalah, mengelola keuangan. Jadi saya sendiri aja yang bisa surplus, apalagi saya bisa, jenengan semua ya harus bisa. Jadi jangan takut untuk posisi terpuruk. Ayo, sama-sama sugih bareng, kaya bareng, bahagia bareng di PLN. Nah, ilmu apa itu yang diterapkan tadi? Ilmunya santai aja, berbagi pengalaman. Udah, saya tidak pernah memaksa kok, kamu harus ikut. Jangan ikut dulu. Kalau mau saya jelaskan, kalau sudah saya masukkan grup monggo, kalau tidak mau tidak apa-apa. Atau ikuti status saya. Kalau sudah, jenengan klik telepon saya, masuk grup, nggak usah terburu-buru. Jadi kalau kita menyampaikan cerita kita yang jujur apa adanya, awalnya dia nggak percaya silahkan. Tetapi setelah dia, yo kamu nggak mau ikut, yo monggo. Lihatlah saya kaya, yo jangan kamu iri gitu. Dan akhirnya kok terbukti saya semakin kesini kok Bu Titi ini kerjanya nyantai yo. Tapi kok bisa beli ini gitu.
gitu. Ya udah, akhirnya ya memang awal sangat susah untuk percaya yang namanya BLN. Tetapi semua itu tertepis karena ada bukti yang saya alami, dan kemudian anggota itu bercerita ke saudaranya, ke tetangganya, ke temannya. Ya udah, dengan sendirinya sekarang anggota saya 900 orang lebih. 900. Ya.